Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Besok saudara bagi yang merayakan akan merayakan bersama-sama hari Imlek ya. Itu di dalam budaya orang-orang Tionghoa itu sebetulnya adalah merayakan musim semi panen, saudara, mereka bersukaria, lalu keluarga semua kumpul makan bersama. Saudara, tradisi seperti ini bolehlah kita sebagai orang-orang Kristen khususnya yang merayakannya, boleh saudara melanjutkannya. Tapi ada bagian yang kita tidak perlu ikuti, yaitu di dalam penyembahan atau doa-doa kepada arwah-arwah yang sudah meninggal dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, biar pagi ini terimalah ucapan salam saya, hormat saya, kung si facai. Ya, senti cian kang wan serui nien nien kuai le sang ti cufuni. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu ini Pak Hani memberikan satu subtema yang baru di bulan Februari, yaitu the power of faith. Kuasa iman. Tetapi sudah saya ingin bawa saudara untuk melihat bagaimana iman ini tidak bekerja sendiri. Tetapi saudara, ada hal-hal yang lain yang kita bisa lihat itu menyentuh hati Tuhan. Khotbah saya hari ini mengambil satu tema, touch the Lord's heart. Menyentuh, menjamah hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hati Tuhan itu dapat tersentuh. Membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah bukan hanya sekedar satu kekuatan, tetapi Dia adalah pribadi yang punya perasaan, pikiran, punya kehendak. Hati Tuhan tersentuh bukan oleh yang kita lakukan yang nampak dari luar. Kita manusia seringkali tersentuh melihat sesuatu yang kita lihat dengan mata kita dari luar. Belum tentu apa yang di dalam bisa sama, bukan? Tuhan, saudara, bisa melihat sampai kepada lubuk yang paling dalam. Bahkan yang paling tersembunyi yang tidak diperhatikan manusia. Dan itulah yang justru Tuhan perhatikan. Dan itulah yang seringkali membuat Tuhan tersentuh. Ketika melihat ada sesuatu yang di dalam kehidupan kita, dalam hati kita memancar keluar. Dan Bapak Ibu Saudara, jika hati Tuhan tersentuh, Dia dapat melakukan apa saja, bahkan yang paling mustahil sekalipun. Hari ini saya ingin mengangkat satu tokoh di dalam Alkitab Perjanjian Baru, tidak disebut namanya. Dia hanya diberi satu istilah seorang perwira yang saudara sekalian meminta pertolongan untuk hambanya, boleh ditolong Yesus. Mari kita melihat dasar firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita akan membaca ayat-ayat ini secara bergantian. Saya akan membaca dulu ayat 1. Nanti Bapak Ibu Saudara bersama Pak Kadar membaca dengan suara keras ayat 2. Demikian kita akan membaca ayat-ayat ini secara bergantian. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan,
Janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia itulah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan dengan setia melakukan di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat menyentuh hati Tuhan? Sehingga dapat melakukan sesuatu yang begitu mustahil. Saudara-saudara sekalian, kita belajar dari seorang perwira. Hal yang pertama sudah saya jumpai dalam kehidupan seorang perwira yang tidak disebut namanya, bagaimana dia mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya siapakah sesama manusia? Itu seringkali konsepnya beda-beda. Saudara, kita sering berpikir bahwa yang disebut sesama manusia adalah orang yang dekat dengan kita, ada hubungan keluarga, apakah itu suami, istri, anak-anak kita, orang tua, rekan, jingci gitu ya, saudara, masih kerabat dan sebagainya, orang-orang yang baik. Tetapi hari ini kita belajar saudara, sesama manusia adalah semua manusia yang berada di sekitar kita. Termasuk orang-orang yang mungkin tidak layak kita kasihi. Bahkan mungkin yang memusuhi kita. Bapak Ibu Saudara, inilah yang tidak diajarkan oleh siapapun, agama apapun. Ketika Yesus berkata, kasihi musuhmu, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yesus membuktikan sudah melalui kehidupannya. Dia mati bukan untuk orang-orang baik saja, tapi dia mati untuk setiap orang yang mau percaya dan menerima dia sebagai juru selamat. Amin. Mari saudara kita lihat apa yang dilakukan saudara oleh perwira ini. Dikatakan saudara di ayat yang kedua, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba. Coba kita perhatikan saudara, ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Di mana ketika Tuhan Yesus hidup, dia mengambil rupa seorang Yahudi, bangsa Yahudi. Bukan kelas atas. Saudara-saudara sekalian, bangsa Yahudi sedang ada di bawah penjajahan orang Romawi. Itu sebabnya saudara kita bisa lihat bagaimana sikap bangsa Roma sebagai penjajah terhadap seorang hamba. Yang jelas saudara, hamba ini pasti bukan orang Roma. Tidak mungkin bukan. Kalau ada satu bangsa yang sedang dijajah, yang dijadikan budak, yang dijadikan hamba, pasti bukan bangsanya sendiri. Tapi pasti bangsa yang dijajahnya bangsa Yahudi. Di dalam bahasa Yunani kata hamba memiliki arti kurios. Seorang yang dianggap tidak ada nilainya. Dan itulah saudara sikap bangsa Roma sebagai penjajah terhadap seorang hamba. Benci, rasa jijik, rasa nggak ada nilainya, harganya sama sekali. Apalagi kalau itu adalah hamba, budak, dibeli saudara, tidak digaji. Hamba hanya sebagai alat yang hidup, tidak punya hak sama sekali. Hak cuti nggak ada, lembur nggak ada.
Sudah kapan saja tuannya meminta dia untuk melayani harus siap. Bahkan saudara, hamba ini bisa diperlakukan sesuka hati. Bahkan boleh dibunuh, nggak ada undang-undang menghukum saudara tuan membunuh budak, nggak ada. Saudara, hamba dianggap sebagai alat yang hidup seperti binatang, tapi bedanya ini bisa bicara. Tidak punya hak sama sekali. Apa yang terjadi jika budak ini, hamba ini sakit keras, tidak bisa bekerja, tinggal dibuang keluar, dibiarkan mati. Coba bandingkan dengan satu peristiwa yang ditulis dalam 1 Samuel 30 ayat 13. Sehingga Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya ceritakan, budaya Yunani terhadap orang Yahudi pada waktu itu. Ya, kita lihat saudara, khususnya perlakuan seorang majikan terhadap budak. 1 Samuel 30 ayat 13. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau? Ya, kepada seorang hamba ini. Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawab budak ini, aku ini seorang pemuda Mesir. Budak kepunyaan seorang Amalek. Ya, biasanya satu bangsa yang menang perang, ya, maka saudara bangsa yang dikalahkannya ini akan diambil untuk dijadikan budak. Jadi pemuda Mesir ini berkata, aku adalah budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Artinya apa? Sudah gak ada gunanya lagi jadi tuanku meninggalkan aku. Dibiarkan sakit keras sampai mati. Inilah saudara posisi budak pada waktu itu. Itu sebabnya sudah kita lihat apa yang dilakukan oleh perwira ini. Kalau tadi sudah kita bisa melihat satu gambaran bagaimana posisi seorang hamba. Sekarang coba kita mengenal siapa perwira ini. Sudah sekalian, dalam bahasa Yunani perwira centurion. Itu mengepalai 100 pasukan tentara Romawi. Berarti saudara ini orang penting. Dia bukan prajurit biasa. Di bawahnya dia punya 100 tentara Romawi dengan perlengkapan senjata yang lengkap. Tetapi Alkitab tidak hanya mencatat perwira Yunani ini, perwira Romawi ini sebagai seorang centurion saja. Tetapi yang menarik dikatakan sudah perwira ini punya satu hubungan yang baik dengan orang Yahudi. Dia tidak benci orang Yahudi. Kemungkinan besar saudara dia sangat simpatik terhadap orang Yahudi dan keyakinannya. Kenapa saudara? Sebab firman Tuhan mencatat saudara bahwa dia minta tolong kepada tua-tua bangsa Yahudi supaya mereka datang kepada Yesus meminta pertolongan untuk hambanya yang sakit keras dan hampir mati ini. Dia seorang yang sudah sekalian kaya ya, seorang centurion ini punya kekayaan di atas rata-rata. Tetapi yang penting bukan hanya kaya, tetapi dia seorang yang murah hati. Dikatakan di ayat 5, ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Jadi saudara, firman Tuhan mencatat walaupun tersirat, tetapi kita bisa melihat di dalamnya bagaimana karakter daripada perwira ini luar biasa. Dia tidak membuang saudara budaknya, hambanya yang dianggap hanya sebagai alat atau binatang yang bisa bicara. Tetapi walaupun sudah tidak ada harapan, sakit keras dan hampir mati. Saudara-saudara sekalian, dia mengasihi benar-benar hambanya ini. Di dalam terjemahan King James Version dikatakan saudara, a certain centurion servant who was dear to him. Artinya adalah yang sangat disayang, dicintai. Terjemahan NIV, NIV ini terjemahan Alkitab
NIV sudah menerjemahkannya sebagai valued highly. Seorang yang sangat dihargai. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan sikap kita terhadap orang-orang di bawah kita, orang-orang yang ya tidak semua orang di bawah itu baik ya. Kalau baik kita bela setengah mati bisa ya. Tapi kalau orang itu tidak baik, orang itu mungkin kurang ajar dan yang lain-lain, wah mungkin itu jauh lebih sulit sudah untuk kita bisa membela. Tetapi berapa sering dalam hidup ini ada satu perbedaan bersikap saudara terhadap orang yang benar-benar kita perhatikan, benar-benar kita butuhkan. Atau saudara orang-orang di bawah kita yang kita anggap wah dia nggak ada, hilang, mati juga. Saya tetap hidup, masih bisa cari orang kayak begini, masih banyak. Tetapi hari ini kita belajar dari seorang perwira Romawi ini. Sangat menghargai dan sangat mencintai budaknya ini. Saudara, dia seorang yang kaya, dia seorang yang murah hati. Coba kita lihat apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk kita bertanggung jawab terhadap kekayaan yang sebetulnya semuanya dari Tuhan. Mari kita lihat 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Rupanya dari dulu sama penyakitnya. Orang kaya cenderung sombong. Orang kaya cenderung tinggi hati. Itu sebabnya saudara Alkitab memberi peringatan. Jangan sombong kalau saudara diberi kekayaan. Mengapa? Sebab kalau saudara sombong karena saudara kaya. Kecenderungan saudara orang yang sombong karena kekayaannya. Karena dia mengandalkan kekayaannya. Dia berharap bahwa kekayaannya ini bisa mengangkat namanya, gengsinya, sarana hidupnya, fasilitas hidupnya. Tapi firman Tuhan berkata, jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Saudara-saudara sekalian, kekayaan akan menjadi seperti hamba yang baik jika kita menguasainya, mengontrolnya. Tetapi jika kekayaan menguasai hidup saudara, mengontrol pikiran kita, menjadi tuan, maka dia akan menjadi tuan yang sangat jahat. Bapak Ibu, saya membaca sharingnya Mark Zuckerberg, ya, dia orang Yahudi, saudara, dia yang mendirikan Facebook. Waktu saudara dia istrinya Chinese ya, lulusan Harvard University, seorang dokter, mereka hidup benar-benar saudara sebagai satu gambaran orang yang super kaya, tetapi very low profile. Bahkan sangat murah hati. Sudah Mark Zuckerberg saya mencatat dia menyumbangkan harta saham Facebooknya sebanyak 45 miliar US dollar. Ya, tadi saya sempat di jalan hitung 1 miliar US dollar nih berapa ya? Berapa triliun Pak? Ya, 1 miliar, 1 juta US dollar berapa miliar ya? 13 miliar ya. Waduh, udah hitung sendirilah. Pokoknya itu hitungannya triliun. Betul tidak, Saudara? Luar biasa. Dan ketika dia menerima tuduhan dari orang-orang, dia bilang, loh, kalau saya hanya untuk melarikan pajak, kekayaan saya, kenapa ada banyak orang yang sama kayanya kayak saya, nggak melakukan hal yang sama? Nggak gampang, Saudara. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita memprotes, ya, kita bertanya-tanya ketika ada orang yang murah hati. Kok bisa? Kenapa dia bisa royal kayak gitu terhadap pekerjaan Tuhan, terhadap sosial ya, kasih kayak uang kayak air yang mengalir kayak nggak ada serinya. Wah, Bapak Ibu Saudara, hari ini ketika kita melihat firman Tuhan, ada orang-orang kaya banyak sudah, tapi orang kaya yang murah hati. Saya percaya kalau kita terima firman ini, kita mau menjadi orang yang murah hati. Amin. Sebab kita nggak bisa berharap kepada kekayaan. Saudara meninggal dunia, kekayaan pun tidak ikut kita.
Bulan ini saya udah bolak-balik berapa kali pergi ke Adijasa. Banyak saudara orang meninggal, ada yang sakit, ada yang kemunduran truk, coba ya, nggak sakit, nggak apa, kemunduran langsung mati. Ya, macem-macem penyebabnya, ada yang lagi tidur udah bisa mati juga, nggak ngapa-ngapain langsung juga. Coba sudah ketika kita melihat orang-orang yang meninggal dunia, mereka mungkin ada yang udah lama sakit, ada yang enggak sakit tiba-tiba mati. Mereka tidak prepare. Saudara, apakah uang bisa masuk? Tidak bisa. Saudara sekalian, lalu kemana? Itu sebabnya firman Tuhan memberikan nasihat, jangan berharap kepada yang tidak tentu. Uang tidak tentu, seperti kekayaan. Melainkan tetaplah harapan kita tujukan kepada Allah yang di dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat ini membawa kita untuk menyadari, merenungkan bahwa kalau saudara bisa bekerja, kalau saudara bisa berdagang, saudara bisa berbisnis, dan saudara dapat keuntungan, saudara bisa memiliki uang, itu karena Tuhan. Amin, saudara. Karena Dia. Dan firman Tuhan katakan kekayaan ini Tuhan mau bukan hanya untuk disimpan, ditabung terus. Tetapi firman Tuhan berkata Dia memberikan itu untuk dinikmati. Apakah saudara menikmati? Atau saudara dapat untung hanya disimpan terus? Buat siapa? Oh, buat anak. Oke. Nanti saudara mati, anak saudara juga punya sikap yang sama. Tak simpan buat, akhirnya nggak ada yang menikmati. Saudara, saya lahir dari keluarga totok ya, jadi mengerti ini. Sulit sekali ajak kakak-kakak saya yang apalagi sekolahnya Tsunghua Xiesiao. Ya, ayo pergi tur ke Israel berapa hari? 10 hari, aduh tokonya gimana? Loh, ya toko ya biar aja lah, kalau perlu tutup, waduh nanti langganannya gimana? Ya udah suruh orang jaga, waduh nanti kalau dicuri gimana? Wah, ya sudah. Umur sudah mau 70, nunggu toko terus ya, toko emas sudah. Nunggu tukang terus, waduh. Hidupnya tidak nikmati. Kok ayo kok, wah udah kok simpen aja untuk anak. Lu anak udah gede-gede, anak mantu cucu sudah. Kemana saya baru telepon ya. Ayo sudah pergi kumpul-kumpul. Aduh nanti masih jaga toko. Waduh. Ya. Kekayaannya tidak dinikmati. Saudara, orang kalau tidak menikmati kekayaan, saudara punya tapi sebetulnya nggak punya. Betul nggak? Ya. Disimpan, hobinya itu ngumpulin. Deposito berapa, waduh cokimnya ada berapa, emasnya berapa kilo. Udah rasa seneng, padahal enggak rasa apa-apa. Makannya sederhana. Ya, saya bersyukur punya papa yang murah hati. Kalau mama hemat saudara ya. Cuma waktu sudah percaya Yesus sungguh-sungguh, mama berubah menjadi seorang yang murah hati dalam hal memberi. Kalau papa saya dasarnya murah hati. Kalau pergi ke restoran, saudara mama sudah pesen. Jangan pesen itu ya, minum teh aja. Ya, kalau di Cirebon teh itu kan gratis. Ya, kalau di Jawa Barat itu sudah makan, enggak pesen lu, langsung orang datang kasih teh tawar. Enggak bayar. Jadi mama bilang, ojo es jeruk, ojo apa, jangan ini. Ya mau pilih yang enak sedikit, jangan ini. Papa saya, udah. Sekarang udah ada di restoran, semua boleh. Wah anaknya seneng. Lu udah di restoran, ini jangan. Ya, itu namanya cuma pindah tempat tok. Ya, saudara kalau sudah berlibur, jangan bawa kalkulator. Mau beli, waduh kurs saya larang ini, udah jadi. Aduh cuma capek jalan. Ya, lo kalau saudara punya uang, nikmati, bukan boros ya, nikmati. Bapak Ibu Saudara, kecuali sudah nggak punya uang, diada-adakan, nah itu yang nggak boleh. Ini firman. Saudara diberi anugerah kekayaan, Tuhan bilang apa maksudnya? Memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin. Ya, nanti malam saudara makan yang enak. Jangan bilang sama, itu jangan, larang ini, wagyu ini, ojo. Aduh, yang tua-tua memang jangan, yang muda-muda silakanlah. Aku mau ini, udah pesen. Ada waktu dinikmati, bukan tiap hari kan. Ada waktu. Waduh, restoran itu larang. Ya emangnya tiap hari. Sekali-sekali lah.
Nikmati. Amin saudara. Tetapi jangan berhenti sampai dinikmati saja. Lihat, baca ayat ini sampai selesai. Peringatkanlah, sampai ini yang kedua, tadi yang pertama. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Ada orang sudah kaya, berhenti cuma hanya untuk menikmati diri sendiri. Semuanya hanya untuk dirinya, anaknya, keluarganya yang lain. Stop, nggak keluar. Perpuluhan juga nggak usah, nggak perlu untuk dirinya. Padahal saudara ini ada ayat lagi. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Amin. Ya, berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Amin saudara. Jadi kalau Tuhan kasih saudara anugerah, keuntungan, kekayaan. Ingat yang pertama untuk apa saudara? Dinikmati. Bukan disimpan semua sampai bulukan. Ya, dinikmati. Setelah dinikmati apa? Dibagikan, ada yang dibagikan untuk berbuat baik. Kita mulai lihat orang-orang sekeliling kita. Imlek ini saudara yang kaya jangan alasan, aduh enggak bisa datang karena cuma gara-gara nggak mau bagi angpau. Ya, nanti malam saya juga udah beresin duit ini, angpau udah harus keluar udah. Enggak apa-apa, itu hari yang ditunggu-tunggu oleh keponakan-keponakan, saudara-saudara. Waduh, enggak apa-apa. Ada saat masuk, ada saat keluar. Saya pernah dengar seorang suami ngomong begini, Bapak kok sederhana, ibunya lu Bu, ibunya keren. Oh ya, enggak apa-apa. Memang saya ini tugasnya adalah work, istri saya shopping. Cocok kan? Working kan ya, workshop. Satunya work, satunya shop. Wah ya, saya memang masuk, dia yang keluar Bu. Bapak nggak marah tuh isi begitu? Oh enggak. Justru kalau nggak ada yang keluar saya nggak pernah punya tantangan untuk cari lebih. Gitu ngomongnya. Wah berbahagia sekali ibu ya punya suami kayak begini. Iya, kalau semuanya ada saya udah nggak terlalu rajin lagi. Tapi kalau saya lihat waduh ini ya. Ini sudah ada yang shop, waduh saya kerja lagi. Ini keluar lagi, nggak apa-apa tertantang katanya. Wah hebat. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, jika kita bisa mengatur keseimbangan ini, alangkah indahnya hidup ini. Amin. Tuhan perlihatkan kepada kita ada orang-orang yang membutuhkan. Mari berbagi. Mari kita tidak rasa sayang saudara. Ada bagian yang kita nikmati, ada yang bagian kita beri, ada bagian kita save juga. Ketika kita menjalankan ini, firman Tuhan berkata ayat 19, dengan demikian engkau mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang. Sudah mungkin pernah lihat satu YouTube bagaimana seorang tukang penjual sup ya, menolong seorang anak kecil yang satu kali ketahuan mencuri obat untuk mamanya yang sedang sakit. Wah dimarahi habis-habisan. Terus tukang jual sayur sup ini, bakmi ini berkata, udah jangan gegeran, berapa sih? Dia bayar. Anak kecil ini terkesan sekali. Dan puluhan tahun setelah itu, tukang jual bakmi ini satu kali tumbang jatuh mungkin kena stroke. Masuk rumah sakit, anak perempuannya saudara mendampingi papanya dan melihat tagihannya, waduh besar sekali ini. Sebagai tukang jual bakmi, tukang jual sayur, sup sayur gak mungkin bisa bayar. Tapi siapa yang menyangka? Firman Tuhan berkata, saudara, kebajikan perbuatan baik itu seperti mengumpulkan suatu dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang. Kita nggak pernah tahu. Dan saudara ternyata dokter yang mengoperasi papanya adalah dokter yang pada waktu masih kecil ditolong oleh tukang bakmi, tukang sayur ini. Sehingga ketika tagihannya datang ditulis di situ 0, 30 tahun yang lalu. Dia sudah bayar dengan anak yang ini bayar uang obat mama saya dan juga memberi saya bakmi dan sup sayur. Amin saudara. Saudara hari ini ketika saudara menabur, enggak langsung saudara lihat menuainya, besok tidak. Mungkin tahun depan, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10, mungkin 30 tahun lagi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian apa yang dikatakan firman, sungguh ya dan amin.
Perwira ini kembali kepada perwira ini. Saudara sekalian, dia simpatisan. Ketika ada orang-orang Yahudi membangun, dia membangun. Dikatakan saudara, dia menanggung pembangunan sinagog. Berarti murah hati, sangat murah hati. Dan inilah hal yang pertama yang menyentuh hati Yesus. Mengasihi sesama. Hari ini mari kita melihat saudara bagaimana kemudian sampai kepada bagian yang kedua. Kita melihat sudah apa yang dimiliki oleh perwira ini. Dia memiliki hati yang rendah, merendahkan hati. Dia mendengar tentang Yesus. Bisa dari hambanya yang lagi jatuh sakit dan hampir mati ini. Mungkin ceritakan tentang Allah Israel, Allah Yahweh. Dia bisa menceritakan mengenai Mesias, Yesus Kristus yang menyembuhkan orang sakit, mengajar begitu rupa. Bisa juga dia mendengar berita Yesus dari cerita kesaksian orang banyak. Pertanyaannya, apakah saudara sudah menyaksikan kisah tentang Kristus? Apakah sudah menyaksikan dari pengalaman hidupmu? Bandingkan juga sudah dengan hamba perempuan Naaman. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 2 dan 3. Dan dia bersaksi juga membawa Naaman yang sakit kusta ini sampai bisa mengalami kesembuhan. Saya bacakan, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Bapak Ibu Saudara, ini kesaksian hamba yang luar biasa. Hamba perempuan ini adalah orang Yahudi. Dia ditangkap saudara oleh pasukan Aram ketika mengalahkan bangsa Israel. Ini ditangkap, dijadikan budak. Orang tuanya mungkin dibunuh, dia dipisahkan, dia dijadikan budak. Tapi bukannya sakit hati. Ketika dia melihat, waduh tuannya ini ternyata cuma gagah di luar aja. Dalamnya penuh dengan kusta. Dia tidak nyukurin dalam hatinya biar cepat mati, enggak. Tapi dia menyaksikan apa yang dia tahu, dia saksikan. Saudara, di sini ada karyawan, pegawai. Apakah sudah pernah menyaksikan Kristus kepada majikan, kepada bos, kepada owner perusahaan saudara? Atau sebaliknya sudah sebagai owner, majikan, apakah sudah menyaksikan satu harta yang tidak bisa dibeli dengan uang? Kekayaan yang tidak bisa ditukar dengan apapun, keselamatan, hidup yang kekal kepada orang-orang di sekeliling kita. Naaman pada akhirnya bisa disembuhkan. Gara-garanya siapa sudah hamba perempuan ini. Saya yakin ini juga yang terjadi perwira Kapernaum ini. Sampai mau datang sudah mencari Yesus. Karena dia punya seorang hamba yang membawa satu berita kesaksian mengenai Kristus. Sudah sekalian, tapi apa yang terjadi? Orang Kapernaum ini, perwira ini merasa tidak layak datang kepada Yesus. Itu sebabnya dia pada awalnya minta bantuan tua-tua Yahudi untuk datang ketemu Yesus supaya bisa mendoakan hambanya. Tapi di tengah perjalanan sudah waktu tua-tua Yahudi ini udah hampir sampai ketemu Yesus, diutus lagi utusan sahabat-sahabat dari perwira itu. Itu ditulis di ayat 6 ya. Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Kenapa sudah? Ini juga ayat ini hanya bisa dimengerti kalau saudara memahami budaya pada zaman itu. Orang Yahudi sudah kalau levelnya adalah rabi, tabib, imam, itu tidak boleh rumahnya didatangi oleh orang biasa, nggak boleh, najis. Bahkan istrinya pun, istri rabai, istri seorang guru sudah Yahudi. Kalau jalan saudara dengan suaminya, nggak boleh bicara, nggak boleh gandeng-gandeng, nggak boleh. Ya. Karena itu satu tingkatan yang kudus gitu. Kalau didatangi oleh orang yang fasik, orang yang kafir, waduh najis. Itu sebabnya Yesus tahu diri, dia berkata, aku tidak layak.
Aku nggak bisa datang ke sana. Coba kita lihat saudara, bandingkan dengan pengalaman yang pernah dialami oleh Simon Petrus. Di dalam Injil Lukas pasal 5, saudara membaca satu kisah bagaimana waktu Yesus diperhadapkan kepada banyak orang yang rindu mendengar pengajarannya. Yesus melihat di kelompok sebelah sana ada kelompok nelayan, Simon Petrus dan teman-temannya lagi frustrasi. Karena setelah semalaman mencari ikan gak dapat satu pun, sedang mencuci jalannya dan sebentar lagi pulang ya menghadapi istri anak gak dapat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, kecenderungan manusia senang berada di kelompok keramaian orang banyak, ngetop, populer. Tapi inilah Yesus. Dia melihat orang yang susah. Dia mendekati Simon Petrus. Saudara-saudara sekalian, inilah salah satu cara yang sering saya lihat Yesus untuk memberikan mujizat, keajaiban, berkat yang tidak terduga dalam hidup kita. Bukan langsung Yesus berkata, oh Simon kamu lagi bangkrut ya, ini bruk nih saya kasih. Tidak. Ya, kalau iblis gitu tuh, saudara lagi susah bangkrut pergi ke dukun, pergi ke waduh langsung kaya. Tuhan gak begitu. Yesus mendekati sudah Simon, ngomong apa? Simon, gak tahu namanya mungkin ya. Bung, Bang, Mas, saya boleh pinjem tidak perahumu? Gimana sudah? Sudah kalau lagi bokeh gak punya duit, orang datang minta tolong, sudah jawab apa? Enak aja, gua lagi susah tahu gak? Ini mau pulang nggak tahu nggak bisa beli apa-apa ini. Nggak pinjem. Saya mau pulang ini udah capek nggak dapat duit lagi. Mesti begitu. Yesus berkata, saya boleh pinjem perahumu? Simon berkata, boleh silakan pakai aja. Yesus tidak puas sampai di situ dia bilang, boleh kamu antar saya agak ke tengah. Waduh ini lama ini ya. Sudah pinjem perahu. Masih lagi saya disuruh. Tapi inilah ujian yang kedua. Simon antar Yesus dengan perahunya saudara agak ke tengah. Ternyata Yesus punya rencana. Dia ingin memberkati Simon berlimpah-limpah. Tapi harus dengar firman. Karena iman hanya datang dari pendengaran akan firman. Amin. Kalau tidak Simon kan gak kenal siapa Yesus. Itu sebabnya kalau ada orang yang mau konseling sama saya sudah ya, misalnya jemaat HFC punya saudara, Bu ini saudara saya mau konseling sama ibu. Saya mesti tanya, orangnya kenal saya apa enggak? Enggak. Oke. Orangnya pernah dengar khotbah saya apa enggak? Enggak. Oh enggak usah. Dengar dulu khotbahnya. Kenapa? Sebab kalau orang itu belum dengar saudara, siapa ini orang yang mau konseling, mau kasih nasihat saya, mau konsultasi sama saya, dia nggak punya trust. Dia kalau ketemu saya dia cuma sungkan aja kan. Betul tidak sudah? Tapi kalau dia kenal, dia tahu dengar firman yang saya sampaikan, oh saya yakin dah. Saya punya rasa percaya terhadap ibu yang mau konseling. Nah beda. Yesus sama. Jadi saudara-saudara sekalian dia menyampaikan firman dan ketika Simon Petrus dengar firman, imannya muncul. Wah ini bukan orang biasa ini. Dari situlah saudara setelah Yesus selesai khotbah untuk orang banyak. Yesus berkata sekarang tebarkan jalamu. Simon sempat berkata semalaman aku sudah mencari ikan aku gak dapat apa-apa. Tetapi karena engkau yang mengatakannya aku pergi juga. Lalu saudara dia ambil jalannya dia tebarkan. Wah dia dapat sangat banyak sampai jalannya hampir koyak. Inilah saudara Lukas pasal 5 ayat 8 terjadi. Waktu Simon dapat ikan yang begitu banyak sampai dia harus bagi-bagi. Kalau enggak ikannya lari lagi ya. Jalannya sampai hampir koyak dia harus bagi-bagi. Disitulah saudara lihat Lukas 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ini tradisi, ini budaya. Simon sekarang tahu, oh ini bukan cuma sekedar orang biasa. Ini orang hebat ini. Dia Tuhan ini. Aduh aku gak layak, aku orang berdosa, aduh pergi aku gak layak. Bukan ngusir, jangan keliru ya. Nah
Sudah sekalian, konsep ini pun ada di dalam diri seorang perwira. Walaupun dia berkedudukan tinggi, dia tidak sombong. Dia merendahkan hati, aduh aku gak layak. Aku merasa sangat tidak layak untuk menjumpai dan minta tolong Yesus, aku orang yang berdosa. Rendah hati. Saudara lihat nanti bagaimana rendah hati inilah yang mengarahkan perwira ini sungguh-sungguh. Di bagian yang ketiga, kita bisa lihat dia memiliki iman yang tidak biasa. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, ada banyak orang ingin pertolongan Tuhan. Tetapi saya lihat seringkali yang menjadi hambatan paling utama. Karena Tuhan tidak melihat ada kerendahan hati di dalam orang itu. Mari saudara, saya ingin tunjukkan satu contoh Naaman, 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Ketika dia benar-benar saudara datang kepada Elisa. Dia mengandalkan dirinya dengan segala kekayaannya, reputasinya sebagai seorang panglima. Kalau saudara baca di ayat 5 dikatakan dia membawa 10 talenta perak. 1 talenta itu 34 kilo. Berarti dia bawa 340 kilo perak. Ya. 1 kilo itu 1000 gram, dia bawa 340 kilo, ya 340.000 gram perak. Dengan harga perak per gramnya 13.500 rupiah, dia membawa senilai 4,6 miliar untuk ketemu Elisa. Saudara, dia tidak hanya bawa 4,6 miliar nilai perak itu, tapi dia bawa 6.000 sikal emas. 1 sikal beratnya 11,4 gram. 6.000 sikal berarti 68,5 kilo emas dia bawa. Kalau 1 gram emas saudara hitung aja ya, 500.000, 567.000 ketemu nilai 38,8 miliar. Jadi saudara, ini Naaman percaya diri. Saya ingin tunjukkan ini beda sekali dengan perwira Kapernaum, betul nggak? Perwira itu kaya, tapi dia tidak datang dengan hartanya. Naaman datang dengan kebesarannya, bawa tentaranya, bawa sudah ini hartanya. Tetapi saudara, Elisa cuma suruh bujangnya aja. Suruh tenggelamkan badannya di sungai Yordan. Marah ini. Bapak ibu saudara sekalian, Tuhan ingin berurusan dengan orang-orang yang punya penyakit di dalam ini. Penyakit yang lebih parah yang diderita oleh Naaman bukan kusta. Kusta itu cuma kelihatan lahiriah. Tapi penyakit yang lebih parah yang dideritanya adalah kesombongan. Hari ini ketika saya berbicara untuk kita semua, untuk saya juga. Saudara, ini penyakit seperti satu virus yang bisa menghancurkan iman. Hari ini saya ingin saudara memahami the power of faith. Kuasa dari iman tidak bisa lepas dari sikap hati. Iman yang kuat itu bukan hanya sekedar, saya beriman, saya bukan hanya sekedar ngomong. Tapi itu harus keluar dari sikap yang rendah hati. Inilah yang saya lihat perbedaan antara Naaman. Sampai akhirnya waktu dia mendengar sudah nasihat dari pegawai-pegawainya. Sampai akhirnya dia mau turun dan menenggelamkan dirinya ke sungai Yordan. Barulah dia sembuh. Tapi berbeda sekali dengan perwira ini. Dia tidak datang mengandalkan kekayaan. Aku loh yang bangun bait Allah. Aku loh yang bangun gereja. Masa enggak dikunjungi? Masa enggak dibesuk? Wah, bisa ngamuk itu. Bisa pindah gereja itu. Betul tidak saudara? Saya lihat, waduh ini perwira luar biasa. Gak layak, jangan. Aku orang berdosa. Sebutkan saja satu patah kata. Wow. Ini hal yang ketiga yang betul-betul sudah sampai kepada poinnya yang benar-benar menyentuh hati Yesus. Perwira ini memiliki iman yang tidak biasa. Dia mempercayai otoritas perkataan Yesus.
Saudara sekalian, dia berkata ayat 8, aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, dia pun datang. Wow. Bapak Ibu Saudara, seperti ia berotoritas kepada para bawahannya. Dia sangat meyakini Yesus gak usah datanglah, aku gak layak. Aku orang berdosa. Coba sih posisikan kalau itu saudara. Wah, harus datang dong. Aku loh yang bangun gereja. Aku loh yang support. Kalau gak datang, awas ya. Lihat saudara. Ada iman yang luar biasa tapi itu dihasilkan dari kerendahan hati yang luar biasa. Sebutkan saja, ucapkan saja satu patah kata, aku tangkap, aku percaya. Ini mengherankan Yesus. Sampai dia memberi pujian yang tertinggi. Sudah baca ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, dia heran akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun. Wow. Sudah kalau saudara sampai melihat Yesus memberikan pujian, the highest approval, ya, the highest praise ini. Pujian yang waduh hebat sekali. Reward. Nggak ada nih iman kayak begini nih. Padahal dia orang yang begitu kaya, punya kedudukan tinggi. Tapi dia nggak andalkan. So humble. Anak-anak muda di tempat ini. Kalau Anda ingin sukses, mulailah dengan kerendahan hati. Saya membaca kisah pada satu kali seorang petinggi dari sebuah negara. Saudara makan bersama direktur BUMN China bagian financial. Dan makan di satu restoran hotel bintang 3, heran juga kok dibawa ke situ ya, nurut aja kan petinggi itu. Waktu makan saudara kemudian dilayani ada seorang manajer wanita pakai blazer seragam ya, nyalami itu. Lalu direktur itu berkata, itu anak saya. Oh ya? Waduh, petinggi itu kaget sekali. Kenapa saudara? Sebab saudara sekalian direktur BUMN China ini punya aset kaya sekali, punya aset 300 triliun. Jadi dia berkata, wah kenapa kamu biarin anak perempuanmu jadi manajer hotel bintang 3 ini? Kamu kan bisa kasih modal dia, bisa langsung bikin perusahaan raksasa bisa. Apa jawab dari direktur BUMN China yang kaya raya ini? Saya ingin anak-anak saya belajar melayani konsumen. Beragam-ragam orang-orang, dia harus menghadapi ditolak orang, kecewa, sakit hati. Dia harus kerja keras, ikut aturan, dapat upah yang rendah. Dia harus kasih dedikasi. Dia harus lepas hidup dari takdir saya sebagai orang tua yang kaya. Saya ingin dia boleh memiliki hati yang rendah. Wow, luar biasa. Saya ingin titip pesan ini kepada orang tua yang kaya. Saudara punya anak, udah gak usah susah kayak papa dulu. Tapi berapa banyak kehancuran yang kita lihat. Generasi hari-hari ini saya lihat adalah generasi yang tidak punya daya juang. Sorry kalau saya ngomong begitu. Gak berhasil sedikit, udah gak mau, gak enak ini. Udah gak enak. Ya. Susah sedikit, saudara capek sedikit, panas sedikit. Hotel gak enak sedikit, udah ngomel. Coba anak-anak saudara disuruh tur ke China, mau gak? Mana mau, aku gak suka Cina. Gitu. Ya. Tapi kalau ayo ke Eropa, ayo. Jepang, ayo. Kenapa? Kotor, hina, gini. Saya sering bilang, jangan lupa, kamu orang apa itu? Leluhurmu apa lu? Papamu lu dulu Meiyu Chen. Betul tidak sudah? Kebiasaan enak. AC mati sedikit, ngomel. Hujan, parkir, banjir sedikit. Wah, wis, gak usah ke gereja. Waduh, lihat sudah, generasi yang gak tahan banting. Mungkin ada baiknya saudara meniru apa yang dilakukan oleh BUMN China ini. Atau saudara itu konglomerat yang punya real estate Soho di Shanghai, Beijing.
Dia biarin anaknya yang lagi kuliah suruh untuk kerja saudara paruh waktu di McDonald. Untuk apa sih saudara? Bukan untuk menghukum. Tapi justru untuk mendapatkan ini nih. Spirit ini nih, karakter ini. Rendah hati, tahan banting saudara. Belajar dari bawah, proses. Karena dari sini saya melihat ini menjadi satu core, menjadi satu sumber saudara. Inilah yang kemudian menghasilkan iman yang luar biasa. Di dalam diri si perwira ini. Jadi tidak lepas begitu aja. Ada hubungan yang sangat erat antara iman dan kerendahan hati. Amin saudara. Ya. Jadi saudara jangan cuma lihat satu sisi aja. Tuhan ngomong sepatah kata aja dah aku percaya. Jangan, itu cuma gongnya aja. Tapi lihat sebelum-sebelumnya. Ada kasih yang luar biasa, peduli terhadap orang-orang bawah, orang-orang rendah. Apakah saudara orang tua mendidik anak saudara peduli orang bawah atau sebaliknya? Jangan ini kotor, ancang, aduh ini. Itu yang membuat akhirnya sudah ada jurang yang begitu lebar. Tapi kalau saudara biasa membawa anak saudara ulang tahun sebagai ganti pesta besar-besaran ya sekali-sekali oke. Bawalah ke anak-anak yatim piatu, cacat, gak punya apa-apa. Bawa ke tempat pengungsian, kolong jembatan, hari ini ulang tahunnya di kolong jembatan ya. Hah? Loh, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa karakter jadi dalam satu hari. Saudara yang biasa semua serba enak, ada AC, remote-nya di rumah banyak sekali. Bukan cuma remote TV dan remote AC. Mbak, datang air es. Mbak, datang saudara soto ayam. Mbak, sepatu datang, kaos kaki datang. Baju datang. Mbak, spray bersih. Remote semuanya. Itu sebabnya generasi hari ini. Suruh kerja sama orang. 2 bulan juga keluar saudara. Seringkali orang tua, aduh gak tega. Lalu menggantikan saudara di puncak tinggi, gak bisa. Sebab saudara sudah dari bawah. Sudah biasa ditolak orang, sudah biasa kerja keras. Sudah biasa kecewa, sudah biasa disakiti. Ini anak gak biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kerendahan hati sungguh menjadi satu pintu untuk bisa menerobos hidup kita. Punya satu kekuatan yang luar biasa. Seperti sudah perwira ini secara rohani saya ambil bagian ini. Bagaimana kasihnya kepada orang-orang rendah. Bagaimana kerendahan hatinya. Pada akhirnya menghasilkan satu iman yang luar biasa. Iman yang tidak ada, yang Yesus tidak pernah lihat di dalam diri siapapun. Saat itu juga firman Tuhan berkata bahwa pegawai, hamba daripada perwira ini menerima mujizat, disembuhkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.